Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Hari ini aku kena flu guys. Salah makan juga ya. Kemarin itu aku kena flu, terus semalam itu dari malam aku muntah-muntah terus guys. Masya Allah sampai lemes. Dan udah minum obat, bawaannya pengen merem terus mata guys. Doain aku cepat sembuh ya guys. Karena binunut mah tidak tahu menau. Ada yang sakit atau enggak tuh namanya binunut nggak tahu menau guys. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Ini ada kiriman dari bapak aku pastinya. Dia kalau request masak apa, dia simpen di dalam pintu gerbang aja guys, tanpa sepatah kata pun. Dan tadi aku ketemu sama bapak aku dan aku tanya dia diapain. Dan ini aku mau turutin permintaan bapak aku, tapi tidak sekarang karena aku udah izin sama bapak aku ya. Aku hari ini nggak enak badan, muntah-muntah terus, pusing. Mungkin besok atau lusa kalau aku udah fit. Dan bapak aku diem aja guys, berarti tandanya ACC. Segitu cerita dari aku ya guys. Terus dukung dan like, komen dan subscribe-nya pastinya ya guys, karena aku PP Jakarta dalam setengah hari. Berangkat jam 7.15 kereta, pulang lagi itu jam 4.15. Jadi otomatis fisik aku itu lelah. Karena di rumah 2 bulan ini aktivitas ya wajar-wajar aja guys ya. Kalau yang di Cina kemarin kan udah kalian tahu sendiri. Nah, berawal dari situ, aku kan nggak pernah minum es guys, nggak pernah minum air dingin maksud aku ya. Kadang aja kalau di luar itu minum teh botol, apa yang dari kulkas tuh bisa dihitung jarang. Nah, malamnya aku lapar, aku bikin pop mie karena aku tidak minum air kemasan biasa. Aku minumnya aqua atau tidak air matang yang aku didihkan sendiri guys. Nah, air matang nggak ada, air aqua nggak ada, cuman ada air galon biasa. Bagi aku itu berasa pahit. Jadi aku akalin guys, makan pop mie, padahal pop mie tidak aku kasih saus ya. Aku akalin ngambil 3 butir itu es batu, aku minum air es. Dan kontan paginya itu tenggorokan aku, masya Allah sakitnya kayak dicekik. Sakit banget guys. Nah, langsung flu ya. Hidung meler terus guys, kayak air kran. Nah, dari pagi sampai sore itu kemarin lagi berarti hari sekarang Jumat, hari Rabu ya, karena kan aku ke Jakartanya hari Selasa. Nah, Rabu sorenya itu bontot aku pulang sore itu bawain ayam geprek. Padahal sebelum makan ayam geprek aku pikir-pikir dulu kayaknya nggak nafsu makan gitu, tapi aku harus makan guys. Aku makan ayam geprek sama kukus terong habis 2. Dan waktu dimakan juga perut aku udah mulai berontak ya. Nggak kuat terlalu pedas. Jadi bawaannya itu pengen ludah. Aku habisin tuh. Padahal nasi sedikit bekas anak aku di piring diparo. Malamnya guys, masya Allah penyiksaan buat aku karena ulah aku sendiri. Lambung aku kayak nonjok, penuh sakit, perih. Akhirnya aku gak kuat, muntah-muntah guys. Alhamdulillahnya gak kena diare. Itu semalaman gak bisa tidur, udah badan pada sakit, kepala sakit. Aku berdua sama binunut aja. Aku gak mau bangunin adik aku, pikir aku bisa ngatasi sendiri ya, nunggu pagi bagaimana keadaannya. Nyampelah pagi muntahnya berhenti. Wah, perut akunya yang nggak bisa tahan guys, bulak-balik ke WC, mungkin ayam geprek kemarin ya. Dan muntah lagi guys, jadi aku ini melehoy. Lihat mata aku sampai segede-gede mata kelinci. Dan emang kemarin itu kan hujan gede banget ya, jadi perubahan cuaca
bukan aku sendiri yang kena flu, para tetangga, bocil juga, wah semua itu hampir kena guys. Perubahan cuaca juga ya, di lalanya aku salah makan sedikit aja, jadilah penyakit buat aku guys. Dan hari ini pagi aku makan bubur ayam sedikit, kasih kecap doang. Dan tadi nih barusan aku makan bubur sumsum. Nah, bubur sumsum ini guys bagus sekali buat yang punya lambung kayak aku, adem menurut aku ya, nggak tahu kan menurut kesehatan. Aku pesen di online nggak nemu ya, aku tanya sini sana nggak nemu, akhirnya inisiatif adik aku Chandra itu muter-muter sepasar kambing, dapat guys. Dapat bubur sumsum, ada biji salak ya, aku makan bubur sumsumnya dan perut aku terisi sekarang. Tapi untuk aktivitas yang lain aku belum berani. Kalau untuk masak ya, karena aku hobi masak, bagaimanapun masak itu tidak bisa ditinggalkan guys bagi aku. Besoknya mau melahirkan nih, perut aku gede ngeburayut mau melahirkan. Ini hari itu aku masih masak, sore masih masak. Karena masak bagi aku itu udah menjadi satu paket ya. Ini juga aku lagi manasi nasi, kalau udah nasinya udah mateng, ya terserah, kalau lauk mah gampang ya. Bapak aku tuh udah dibeliin sop 20.000 ataupun 25.000, satu kemasan itu bisa makan buat berdua sama adik aku yang bontot di sana guys. Kalau bocil gampang lah ya, ada telur dadar kocokin sama kecap, kasih masako sama blue band itu aja udah bisa makan. Tapi hari ini aku makan bubur ayam, makan tadi bubur sumsum, dan aku juga ada sayur bening tadi pagi ya, juga masak tahu kecap guys. Tapi untuk makan nasi aku belum pengen guys. Jadi secara tidak langsung aku tuh diet terpaksa. Dan aku mau cerita sedikit nih guys tentang kemarin ya, aku podcast sama Grite. Berawal dari komen-komenan di ini ya, di statusnya Grite. Nah, aku ceritain sedikit, aku punya kisah menarik tentang perjalanan naik gunung, tentang di penjara. Akhirnya gitu itu krunya ada konek ke aku. Nah, setelah konek kita telepon via WA dan ditentukan jadwal kapan nih aku podcast. Ya, begitu guys. Akhirnya aku teleponan sama dia hari Kamis. Nah, malam Jumatnya krunya gitu itu minta ketemu sama aku untuk podcast. Aku nolak dong, kayaknya terlalu durasinya itu terlalu cepat, aku belum siap. Sebenarnya tidak ada yang disiapkan untuk dibawa ke Jakarta tapi kayaknya tuh kok dadak sekali gitu loh, dadak ya. Akhirnya mundur dan dealnya hari Selasa kemarin. Dan ini guys, untuk podcast ini ya bukan nilai uang yang aku cari ya, walaupun jujur kemanapun kita rupiah itu dicari, tapi ini pertama kali ini bukan uang tujuan aku. Pertama aku cari pengalaman, pengen tahu yang katanya podcast itu bagaimana gitu loh, ada apa aja di dalamnya gitu, terus apa aja yang diperlukan begitu. Orang kan punya impian masing-masing ya guys, siapa tahu aku bisa podcast mantan-mantan TKW. Amin kan guys. Jadi yang diundang tuh seluruh mantan-mantan TKW dengan berbagai kisah, berbagai gajinya, keadaannya, hokinya bagaimana. Jadi kan kita paham. Nah begini ceritanya guys. Sampai di tempat tujuannya, rumah dia ya ataupun kantor, aku bingung nih guys. Jadi untuk satu orang YouTuber ya sekelas Grite ya, apalagi sejelas Deddy Corbuzier atau yang lain, itu karyawannya itu guys ada kira-kira 20 orang bahkan lebih. Aku aja sampai bengong, kok sebanyak itu gitu. Begitu masuk ruangan tengah itu berjajar guys, meja-meja ada komputer, ada apa, ada cewek, ada cowok gitu. Nah setelah masuk aku langsung dibawa ke satu ruangan untuk istirahat, ada juga interogasi ya. Interogasi dalam arti, oh nanti ini aja nih poin-poin ini aja yang mesti dipodcastin, yang mesti dibicarakan, dan nanti Grite yang mandunya. Karena kan begitu datang aku tuh disambut sama krunya yang tadinya teleponan sama aku nih guys. Dan setelah berapa lama, setengah jam berlalu, Gritenya datang guys. Masya Allah guys, Grite itu cantik, mungil. Ini bayangkan kalau aku di press kurus sampai 45 derajat.
kayak bujur timur bujur barat guys. 45 derajat, 45 kilo maksud aku. Ya mungkin itulah fisik aku segitu, karena tingginya juga ya 1-2 sama aku aja guys, seperti yang kalian lihat. Tapi sifatnya bagus, ramah ya, terus juga ya emang cantik, lucu, imut-imut gitu guys. Dan setelah itu menunggu waktu zuhur ya, ada makan siang juga. Dan setelah itu aku dibawa ke studio. Kalian tahu apa itu studio untuk podcast guys? Di sini aku ceritain ya. Jadi untuk ruangan podcastnya sih kecil aja ya, cuman ukuran 1 meja begitu aja seperti kalian lihat guys. Tapi yang membantu acara podcast itu, yang berperan di dalam itu banyak guys, 10 orang ada. Berapa jengkal dari aku itu ke depan itu ada kamera, ada kru yang membaca naskah, yang mengatur, yang ini. Aku sempat demam panggung guys, jujur nih demam panggung aku guys. Dan aku juga menunggu kapan podcast itu diangkat. Ya mungkin kita juga punya jadwal ya, jadwal mana yang mesti diangkat sekarang, atau juga masih dalam penyutingan, ataupun dengan durasi yang terlalu panjang, mana dulu yang dipotong ataupun di setting orang bilang mah. Jadi begitu guys. Jadi untuk menghasilkan satu obrolan yang durasinya ada yang 1 jam, ada yang 20 menit, 30 menit, itu banyak sekali yang berperan di sana guys.